wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala kumpulkan kita semuanya di malam hari ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang agung ini, untuk mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala meneguhkan hati kita, mengokohkan diri kita semuanya di atas agamanya, di atas syariatnya, dan semoga Allah ta'ala berikan istiqamah kepada kita semuanya hingga Allah ta'ala wafatkan kita semuanya kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin yang tetap setia mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslim dan muslimat, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ta'ala, di pertemuan malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang penting sekali untuk kita kaji di momen-momen saat ini, yaitu berkaitan dengan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-77. Kita akan membahas suatu tema yang berjudul nikmat tinggal di negeri yang aman dan damai. Maka marilah kita banyak-banyak mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa kita kemerdekaan dari penjajahan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya penjajahan yang terjadi kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, itu bukanlah waktu yang sebentar. Tak kurang dari 350 tahun bangsa kita mengalami penjajahan oleh Belanda, Jepang, dan para sekutunya. Tentu kita tidak mengalaminya, ya. Yang mengalaminya orang tua kita, ya, kakek nenek kita, mbah buyut kita. Mereka mengalami bagaimana kerasnya, pedihnya masa-masa penjajahan. Saya punya kakek saya itu lahir di tahun 1922 atau kurang, ya. Lahir tahun 1922 dan wafat beberapa bulan sebelum pandemi masuk ke Indonesia.
beliau tinggal bersama bapak saya, bersama kami, dan beliau banyak bercerita tentang masa-masa dahulu. Yang namanya orang tua, ya, tentu ceritanya akan lebih banyak, yaitu tentang masa dahulu, begitu. Ketika muda bagaimana, dan beliau menyaksikan sendiri bagaimana masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, ya, kemudian mengerikannya PKI, ya, dan berbagai macam ujian yang terjadi di zaman tersebut, dan hingga merasakan, ya, di era saat ini, ya. Allah Ta'ala memberikan umur yang begitu panjang dan bisa menceritakan banyak hal kepada kami sebagai cucunya, ya. Beliau bercerita bahwasanya di saat beliau muda, masih kecil, ya, majelis ilmu itu adalah majelis yang ditutup rapat-rapat. Seorang kiai tidak mungkin akan menyelenggarakan kajian secara terang-terangan. Seorang kiai hanya mampu menyelenggarakan kajian, ngaji, ya, membuka majelis ilmu itu secara sembunyi-sembunyi di malam hari, di tempat tertentu yang dirahasiakan, ya, dengan jumlah orang tertentu saja. Karena kalau ketahuan, ya, itu bisa didor, ya, oleh company saat itu. Beliau bercerita seperti itu, ya. Itu di saat itu. Majelis ilmu adalah suatu hal yang sangat jarang dijumpai. Seandainya ada, maka itu, ya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, ya. Kemudian di saat penjajahan, ya, kelaparan terjadi di mana-mana. Apabila sudah panen raya, maka yang namanya padi, ubi, jagung dan sebagainya itu harus diserahkan kepada penjajah company dan hanya disisakan sedikit, sehingga banyak terjadi kelaparan di berbagai tempat, ya. Dan untuk menghadapi itu, mbah saya cerita, mereka harus makan daun-daunan. Bahkan beliau bercerita, ya, krokot yang biasanya buat makan jangkrik itu sampai dibuat sayur dimakan. Kemudian isi dari pohon pisang, batangnya itu dimasak, ya. Kemudian beras yang tidak begitu banyak itu akan dicampur dengan air yang banyak agar bisa mencukupi satu keluarga, dan seterusnya. Itu di zaman tersebut, ya. Makanan adalah suatu hal yang sangat mahal sekali. Tidak setiap orang bisa merasakan kenyang, ya. Bahkan yang namanya singkong, ubi yang masih mentah pun itu dimakan tanpa dimasak, seperti itu. Beliau bercerita seperti itu. Kemudian yang namanya pakaian itu, ya, suatu hal yang berharga sekali. Satu orang itu mungkin hanya memiliki 1, 2, 3 helai pakaian, dan pakaian yang bagus itu akan disimpan dan dikenakan pada momen tertentu, misalnya Idul Fitri, ya. Bapak saya cerita dulu, ya, bapak saya lahir tahun 60, ya, anak terakhir. Ketika kecil itu dibuatkan celana dari sarung goni, senang banget katanya. Punya pakaian itu cuman 2 pakaian, ya. Kalau sudah sekolah itu akan dilepas, cuman pakai, ya, celana dari karung goni, seperti itu, ya.
Bahkan mbah saya cerita itu satu jarik, tahu jarik ya itu. Itu saat itu satu jarik yang bagus yang baru itu bisa ditukar dengan sebidang tanah yang luas. Ya. Sampai-sampai mbah saya ini saya menyaksikan langsung. Ya, saya ataupun ibu saya punya pakaian yang kita anggap itu sudah usang, ya, sudah usang sekali. Kita taruh di lantai sebagai keset. Sama mbah saya diambil, dicuci, disimpan, dipakai coba. Dan sepanjang hidupnya, ya, beliau tidak mau dibelikan baju baru. Karena baju-baju yang ada itu sudah cukup. Ya. Bapak saya agak merasa malu juga. Tapi gimana lagi? Ya, orang tua ya, ketika melihat pakaian yang seperti itu dianggapnya ini masih bagus, ini masih layak dipakai. Saya nggak usah dibelikan baju baru. Seperti itu. Kemudian kesehatan, pendidikan itu juga suatu hal yang ya, jarang dijumpai di zaman tersebut. Ya. Pada umumnya di zaman tersebut adalah ya, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, kelaparan, kebodohan itu banyak dijumpai di beragam tempat. Dan kalau kita bandingkan dengan zaman saat ini, zaman kita saat ini itu sangat-sangat jauh berbeda. Pakaian kita nggak bisa ngitung jumlahnya berapa, betul? Iya. Pendidikan sangat mudah untuk dijumpai. Kita bisa milih lembaga pendidikan ini itu dan sebagainya. Begitu juga fasilitas kesehatan sangat mudah dijumpai. Kita bisa pergi ke rumah sakit ini itu dan sebagainya untuk mendapatkan ya layanan kesehatan. Pengajian diselenggarakan di mana-mana. Masjid ini, masjid itu dan sebagainya, malam ini, malam itu dan seterusnya. Selalu ada. Kalau kita mau belajar tahsin tajwid ada di tempat sana. Kita mau belajar bahasa Arab ada di tempat sana. Kita mau ngaji fikih, ngaji akidah ada di tempat sana. Kajian dibuka di mana-mana. Tinggal pilih mau datang di masjid yang mana, tempat yang mana. Maka teman-teman semua rahimani rahimakumullah, kita saat ini hakikatnya itu berada di zaman, di tempat, di ya kawasan yang aman, damai. Dan ini adalah suatu karunia dan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar yang tidak didapatkan oleh orang tua ataupun mbah-mbah kita, nenek moyang kita. Maka sudah semestinya bagi kita ya, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang begitu besar ini, yaitu nikmat kemerdekaan, nikmat memiliki bangsa negara yang secara umum itu aman, damai, kondusif. Ya. Sehingga kita mendapati banyak kemudahan untuk melakukan banyak hal. Laras napa mboten? Ya. Kita mendapati banyak kemudahan untuk melakukan banyak hal, aktivitas. Dan sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang sudah 77 tahun bangsa ini merdeka. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat ini dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Karena sesungguhnya nikmat kemerdekaan, nikmat aman,
damai, kondusif itu merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer kehidupan manusia. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, wa'lamu anna al-amna wal istiqrar min akbari ni'amillahi ala ibadih. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya keamanan, kondusif, stabil itu termasuk nikmat Allah Ta'ala yang terbesar kepada para hambanya. Wal amnu wal istiqraru umniyatu kulli nas. Aman, kondusif itu adalah hal yang dicita-citakan oleh semua manusia. Wa kullu duwali tabhasu 'anil amni wal istiqrar. Semua negara mencari atau berusaha untuk mendapatkan keamanan dan kondusif, stabilitas negara. Semua negara. Wa tujannadul quwwatu wal junudu wal aslihatu li ajli tawfiril amni wal istiqrar. Kekuatan yang ada di darat, lautan, udara, ya. Begitu juga pasukan tentara itu dipersenjatai untuk apa? Di ajli tawfiril amni wal istiqrar, untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Li'annahuma min daruriyatil hayah, karena rasa aman, kondusif itu adalah kebutuhan utama kehidupan manusia. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke kota Mekah, yang mana saat itu Mekah ya belum dihuni oleh siapapun, ya Ka'bah sekitarnya saat itu belum dihuni oleh siapapun. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah rasa aman bagi penduduk Mekah. Suatu saat nanti Mekah akan menjadi kota yang besar, dan Nabi Ibrahim memohon rasa aman, keamanan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbij'al hadza baladan amina." Kata Nabi Ibrahim dalam doanya, "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini," yaitu Mekah saat itu, sebagai negeri yang aman. "Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Dan berikanlah rizki berupa buah-buahan kepada orang yang beriman di antara mereka, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertama rasa aman bagi penduduk Mekah, dan yang kedua adalah rizki, makanan dan buah-buahan bagi penduduk Mekah. Nabi Ibrahim mendahulukan rasa aman sebelum rizki. Ya. Kenapa? Kata para ulama, ya, karena orang tidak bisa merasakan nikmat rizki, makanan, minuman, tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa beraktivitas dengan leluasa tanpa adanya rasa aman. Ya. Ini menunjukkan pentingnya rasa aman bagi kehidupan manusia. Dan salah satu nikmat terbesar bagi hidup kita, ya, itu adalah nikmat rasa aman. Sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Yang artinya,
barang siapa yang di pagi harinya itu dalam keadaan aman, fi sirbih, aman di tempatnya, aman di daerahnya, aman di negaranya. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat, enggak sakit-sakitan. Indahu qutu yaumih, memiliki makanan yang cukup di hari itu untuk dirinya. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan nikmat dunia seluruhnya sudah dia miliki. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah nikmat aman, yang menunjukkan pentingnya dan berharganya nikmat aman bagi kehidupan manusia, bahkan sebelum nikmat-nikmat lainnya, ya, bahkan sebelum nikmat-nikmat lainnya. Jadi ya, aman itu merupakan kebutuhan utama kehidupan manusia. Bahkan syariat Islam, Allah Ta'ala letakkan syariat Islam, ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Merealisasikan keamanan pada kehidupan manusia. Merealisasikan keamanan pada kehidupan manusia. Syariat Islam tujuannya adalah untuk, ya, dalam syariat Islam itu ada istilah maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama, ya. Maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam. Pertama, hifdzuddin, menjaga agama Islam. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, hifdzun nasl, menjaga keturunan, harkat, kehormatan manusia. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta manusia. Yang kelima, hifdzul aql, menjaga akal manusia. Dan syariat Islam semuanya, ya, adalah ditujukan untuk merealisasikan rasa aman pada kehidupan manusia. Kita lihat, ya, pada maqasidus syariah yang tujuannya adalah untuk menjaga agama. Untuk menjaga agama, Allah Ta'ala syariatkan manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu seorang paham mana halal, mana haram, memahami dengan baik mana kewajiban, mana hak, sehingga seorang muslim tidak akan melampaui, ya, batasnya, sehingga seorang muslim tidak, ya, menzalimi orang lain, karena bisa memahami hak dan kewajiban dengan baik, bisa memahami halal dan haram dengan baik. Betul? Sekiranya orang paham itu dengan menuntut ilmu, ya, maka akan timbul rasa aman, ya kan? Kemudian yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Untuk merealisasikan ini, Allah Ta'ala syariatkan apa? Syariatkan, ya, hukuman qisas. Hukuman qisas bagi orang yang berbuat zalim. Qisas yang ringan sampai qisas yang berat. Qisas yang ringan misalnya melukai apapun itu bentuknya, ya, memukul, ya, menampar, ya, menendang, membuat bagian tubuh itu terluka atau terpotong, ya, atau bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu bisa diqisas dalam Islam, ya. Kalau seorang membunuh, ya, kemudian keluarga korban tidak memaafkan, hukumannya apa? Qisas. Siapa yang menerapkan qisas? Pemerintah tentunya, ya. Qisas apa? Qisas hukuman pancung, seperti itu. Kalau
benar-benar syarat ini diterapkan, maka orang akan berpikir ulang apabila ingin menzalimi orang lain. Betul? Sehingga rasa aman itu tersebar di beragam daerah tempat. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Di situ ada syariat menikah, ada syariat poligami, ada syariat berupa cambuk dan rajam bagi pezina. Apa tujuan utamanya? Menciptakan rasa aman. Kemudian hifdzul mal, ya, menjaga harta manusia, ya. Dari situ Allah Ta'ala syariatkan apa? Syariatkan zakat, infak, syariatkan potong tangan bagi pencuri. Apa tujuannya? Untuk menciptakan rasa aman. Bayangkan kalau orang mencuri, ya, barang curiannya mencapai, ya, ketentuan, maka harus dipotong tangan menurut Islam. Maka orang akan berpikir ulang apabila mau mencuri. Aman. Nggak ada orang yang berani untuk mencuri barang orang lain. Betul? Kemudian hifdzul akal, menjaga akal. Maka di situ ada syariat berupa larangan minum khamr, hukuman cambuk bagi orang yang minum khamr. Apa tujuannya nanti? Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman. Ya. Karena kalau orang minum khamr, hilang akalnya, dia bisa melakukan hal-hal yang tercela, ya, sampai mungkin membunuh dan seterusnya. Tapi dengan adanya hukuman ini, maka diharapkan orang itu apa? Ya, berpikir ulang dan jera untuk melakukan perbuatan minum khamar. Kalau kita lihat semua syariat Islam apapun itu bentuknya, tujuannya pada akhirnya nanti adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman, damai. Itu. Jadi Islam itu sangat menekankan kehidupan yang aman, damai. Nah, kita yang saat ini sudah mendapatkan rasa aman, ya, tinggal di negeri yang aman, damai, maka apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kewajiban kita adalah menjaganya. Ya. Pertama, kita harus paham bahwasanya, ya, rasa aman, damai, stabil, kondusif yang ada di lingkungan kita tidak lain itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus pertama kita pahami, ya. Aman, damai, kondusif itu, ya, yang ada di sekitar kita itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kewajiban kita setelah itu adalah mensyukurinya dan menjaga nikmat aman tersebut, ya. Bukan apatis dalam arti kita ngerti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita biarkan saja. Jangan, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun sekiranya kalian itu ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya siksaan Allah Ta'ala itu begitu berat, begitu dahsyat. Gini. Mensyukuri nikmat rasa aman, ya, nikmat kondusif, stabilitas yang bagus, ya, di negeri kita. Kemudian menjaganya dengan sebaik mungkin.
Bagaimana caranya? Ini yang perlu kita pahami. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Untuk mensyukuri dan menjaga nikmat aman, ya, pertama adalah dengan kita berusaha mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik. Sesungguhnya sebab terbesar negeri ini bisa aman, sentosa, damai, kondusif itu adalah karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman, perhatikan, orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah syirik. Tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan. Tidak mengiringi keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, diberikan rasa aman fid dunya wal akhirah. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini? Pertama, bahwasanya iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendatangkan rasa aman. Ya, akan mendatangkan rasa aman, mendatangkan keamanan di negeri ini. Ya. Dan sebaliknya, kesyirikan dan kekufuran itu akan mendapatkan, ya, akan mendatangkan ujian, cobaan, siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pasti. Dan itu pasti. Kemudian faedah berikutnya, ya, orang yang beriman semakin bagus imannya, orang yang bertauhid semakin bagus tauhidnya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin bagus iman kita, semakin bagus tauhid kita, maka Allah Ta'ala akan semakin membimbing kita, memberi hidayah kepada kita kepada agama yang hak ini, kepada keistiqomahan. Dan kebalikannya, semakin buruk imannya, semakin rusak tauhidnya dengan kesyirikan, maka orang itu akan semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Coba perhatikan, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa? Beriman dan beramal saleh. Apa? La yastakhlifannahum fil ardi. Allah Ta'ala akan jadikan mereka itu, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh sebagai orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana, ya, telah berkuasa orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah Ta'ala akan kokohkan, ya, agama mereka, yaitu agama yang Allah Ta'ala ridhoi untuk mereka. Agama Islam akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam ini akan ditolong dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita sungguh-sungguh dalam beriman dan beramal saleh. Jadi kokohnya agama Islam di suatu negeri itu bergantung dari bagaimana penduduknya itu beriman dan beramal saleh.
Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Selanjutnya, dan sungguh Allah Ta'ala akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Allah Ta'ala jamin rasa aman, ya, bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi di sini, ya, ada 3 hal yang Allah Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Pertama, la yastakhlifannahum fil ardi, Allah Ta'ala akan jadikan mereka sebagai orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini. Yang kedua, ya, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, Allah Ta'ala akan kokohkan agama mereka, yaitu agama yang Allah Ta'ala ridhoi ini. Yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah Ta'ala akan gantikan rasa takut yang ada di hati mereka, ada di diri mereka, dengan rasa aman. Allah Ta'ala akan jamin rasa aman untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini 3 hal yang Allah Ta'ala janjikan, ya, bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam iman dan amal saleh. Ya. Ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a. Mereka menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ini mensyukuri, menjaga nikmat rasa aman, damai, kondusif yang ada di negeri kita, pertama adalah dengan merealisasikan tauhid, ya, pada diri-diri kita, pada keluarga kita, pada bangsa ini. Jadi penanaman tauhid untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, bangsa Indonesia secara umum, itu adalah hal yang penting, demi tegaknya rasa aman di negeri ini. Kemudian yang kedua, ya, untuk mensyukuri nikmat rasa aman, kondusif, ya, stabil yang ada, stabilitas yang ada di negeri ini adalah dengan memperbagus ibadah kepada Allah. Memperbagus ibadah kepada Allah. Perlu dipahami bahwasanya yang bisa menciptakan dan mendatangkan rasa aman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mendapatkan rasa aman, untuk bisa menjaga rasa aman di lingkungan kita, caranya adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hafal, ya, surat Quraisy, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka ini perhatikan perintah Allah kepada orang-orang Quraisy. Maka hendaklah mereka orang-orang Quraisy itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait, Rabb pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah orang-orang Quraisy itu beribadah menyembah kepada Rabb Ka'bah. Rabb Ka'bah, siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'. Karena dialah Allah yang telah memberi mereka makanan, mengenyangkan perut mereka, minju, dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman kepada mereka, min khauf, dari ketakutan. Teman-teman semua rahimani wa rahimakumullah, di sini perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikaitkan dengan nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada mereka berupa nikmat rizki makanan
dan nikmat rasa aman. Artinya apa? Ya. Konsekuensi mendapatkan nikmat makanan, minuman, dan konsekuensi mendapatkan nikmat rasa aman, konsekuensinya adalah dengan memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan orang-orang Quraisy untuk sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ta'ala alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yaitu yang telah memberi mereka nikmat makanan, padahal negeri Mekah adalah negeri yang tandus, tidak tumbuh tanaman-tanaman. Dari mana kalau bukan Allah Ta'ala yang menjamin rizki untuk mereka? Wa amanahum min khauf, dan Allah Ta'ala yang jamin mereka itu hidup dengan aman. Orang-orang Quraisy itu, ya, mereka kalau bepergian, entah itu ke Syam, entah itu ke Yaman, ya, bepergian di musim dingin atau musim panas, entah itu ke Syam, entah itu ke Yaman, mereka itu aman, gak diganggu. Ini orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang selain Quraisy, orang-orang di luar kota Mekah, mereka apabila bepergian dari satu kota ke kota yang lainnya, mungkin hanya tinggal nama, akan dirampok, dijarah, dibunuh. Dan itu Allah Ta'ala sebutkan, ya. Allah Ta'ala berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafu an-nasu min hawlihim. Tidakkah mereka orang-orang Quraisy itu memperhatikan bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan, ya, haraman aminan, negeri haram Makkah itu negeri yang aman sentosa. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, sedangkan orang-orang di sekitarnya, artinya di luar kota Mekah, yutakhattafun nas, apa? Ya dijarah, ya dirampok, ya dibunuh dan sebagainya. Artinya apa? Tidak mendapatkan rasa aman. Tapi untuk orang-orang Quraisy, ya, mereka kalau mau bepergian aman. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suku-suku bani-bani di luar kota Mekah dan sebagainya, ketika mereka mendengar ini orang-orang dari Quraisy, ini orang-orang dari Mekah, orang-orang yang merawat Baitullah Ka'bah, maka mereka nggak akan ganggu, tidak berani ganggu, aman. Ya. Tapi kalau selain penghuni Mekah, dari bani-bani yang lainnya keluar mau ke kota mana dan sebagainya, oh udah dirampok, ya, dibunuh, dijarah hartanya dan seterusnya. Maka konsekuensi dari mendapatkan nikmat makanan yang itu didatangkan dari Yaman, dari Syam, ya, nikmat rasa aman dalam bepergian ke sana kemari, hendaklah orang-orang Quraisy apa? Mentauhidkan Allah. Dan begitu juga kita, konsekuensi dari mendapatkan beragam nikmat, nikmat makanan, minuman, nikmat keamanan di negeri ini, konsekuensinya adalah memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya, ya, untuk mensyukuri dan menjaga nikmat aman adalah dengan bersatu, tidak tercerai berai, ya, mengikuti jamaah ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafis salih, berusaha bersungguh-sungguh di atas ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti pemahaman, ya, para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang sejalan dengan generasi salafun salih. Karena generasi salafun salih, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai generasi terbaik umat Islam.
terbaik dari sisi keimanan, ketakwaan, akidah, amaliyah dan seterusnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang meneladani mereka, mengikuti mereka, mencontoh mereka, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ridho kepada mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Ta'ala sediakan untuk mereka apa? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi Islam yang bagus ya Islam yang mengikuti ya generasi terbaik umat Islam, mengikuti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama ahlu sunnah yang sejalan di atas ya salafun salih tersebut. Ini. Ya, bersatu. Ya. Bukan tercerai-berai ya. Mengikuti kelompok ini itu dan sebagainya yang tidak berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun salih ya. Maka ini hal yang keliru ya. Selanjutnya ya, termasuk makna bersatu ya, adalah mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik ya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan juga ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jika kalian itu berselisih ya pada suatu perkara, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Jika kalian itu benar-benar mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itulah jalan yang terbaik untuk kalian ya, itu. Dan diantara bukti pentingnya bersatu adalah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah tidak langsung dikuburkan ya, tapi mereka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar itu bermusyawarah di Bani Saqifah untuk menentukan siapa pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan apa? Pentingnya bersatu, pentingnya persatuan. Adapun ketika pembaiatan kepada Khalifah Umar bin Khattab sudah selesai, barulah mereka itu ya menguburkan jenazah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ya, bersatu, tidak tercerai-berai. Bersatu di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan pemahaman salafun salih ya, bersatu mengikuti satu imam, satu pemimpin ya. Mentaati penguasa termasuk bagian dari persatuan ya. Mentaati penguasa yang sah dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik, itu termasuk makna dalam persatuan ya. Dan yang yang keempat adalah istiqamah di atas agama Islam, menjalankan isi Al-Quran dan tidak keluar dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ya. Ini
cara untuk mensyukuri nikmat aman, damai, sentosa, ya, dan untuk tetap menjaganya, ya. Yaitu berusaha untuk istiqamah di atas agama Islam, menjalankan isi Al-Quran dan tidak keluar dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab. Allah taala berfirman, "Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wama unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Seandainya mereka itu menjalankan Taurat, menjalankan Injil, dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, ya, dari Rabb mereka, ya, menjalankan Al-Quran, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan makan rizki dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Artinya apa? Pintu-pintu rizki dan keberkahan itu terbuka dari atas langit dan bawah bumi, ya, bawah tanah, terbuka pintu-pintu rezeki dan kebaikan. Karena apa? Karena menjalankan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini syarat untuk mendapatkan kemudahan rizki syarat untuk mendapatkan kemudahan rizki, ya, adalah dengan menjalankan, ya, ini perintah ayat ini menjelaskan bahwasanya syarat ahli kitab dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka menjalankan isi Taurat, isi Injil dan kitabullah yang Allah taala turunkan, ya. Itu artinya berusaha untuk menjalankan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sungguh pasti kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat dibukanya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rizki, yaitu berupa iman dan takwa. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Kalau dua hal ini direalisasikan dengan baik, beriman dengan sungguh-sungguh, bertakwa dengan sungguh-sungguh, maka yang namanya pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kebaikan, ya, itu akan terbuka luas. Dan ini berlaku bukan hanya untuk untuk suatu negeri saja, bahkan untuk perorangan juga, ya. Jadi bagi kita yang mungkin rezekinya merasa mungkin serat dan sebagainya, iman dan takwanya itu perlu diperbaiki, ya. Iman dan takwanya perlu diperbaiki, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini, ya, beberapa hal cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat rasa aman, damai, sentosa yang ada di negeri ini. Dan sebaliknya jika kita tidak mensyukurinya, dalam arti, ya, melakukan hal-hal yang sebaliknya, melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, kemungkaran dan sebagainya, maka sungguh itu adalah bentuk kufur nikmat kepada Allah dan itu akan mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dalilnya? Ada, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 112. Surat An-Nahl ayat 112. Allah taala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin
fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Yang artinya, dan sungguh Allah Ta'ala memberikan permisalan, contoh, ya, qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, suatu negeri yang dulunya aman, damai, sentosa, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezekinya datang dari beragam arah. Bayangkan suatu negeri yang aman, damai, sentosa, rezekinya datang dari beragam arah. Fakafarat bi an'amillah, kemudian mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadinya aman, damai, sentosa, rezekinya begitu mudah sekali, namun kemudian mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah taala tersebut. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, maka sungguh Allah taala akan berikan kepada mereka, ya, ujian berupa kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasna'un, atas apa yang mereka perbuat. Itu. Ya. Maka ya hendaklah kita ya menjadi orang-orang yang mawas diri. Hendaklah kita menjadi orang-orang yang ya berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini ya, harus benar-benar disyukuri dan dijaga, ya, benar-benar disyukuri dan dijaga. Sudah ada contohnya seperti kaum Saba dan selainnya, yang dulu mereka makmur, ya, damai, sentosa, rezekinya beragam, datang dari beragam ya arah. Namun kemudian mereka kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, Allah Ta'ala hukum mereka. Begitu juga kita tahu tentang Qarun, ya, yang hartanya begitu banyak sekali. Allah Ta'ala lapangkan rezekinya, namun dia kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala tersebut, ya, dan mengatakan bahwasanya harta yang dia dapatkan itu adalah karena kepintarannya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan harta itu adalah karena ilmu dan kecerdasan yang aku miliki. Maka Allah Ta'ala tenggelamkan Qarun bersama harta bendanya ke dalam perut bumi. Seperti itu. Maka perlu dipahami bahwasanya nikmat, suatu nikmat, jika disyukuri maka Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya. Jika dikufuri, tidak disyukuri, maka sungguh Allah Ta'ala akan datangkan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Dan itu tergantung kita bagaimana ya menyikapi nikmat-nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Oleh karena itu ya, penulis kitab tafsir Adwaul Bayan mengatakan wa bihadhil munasabah, ya, mengomentari ayat tadi, wa bihadhil munasabah inna ala kulli muslimin afradan wa jama'atin an yuqabilu ni'amallahi bisyukri. Berkaitan dengan hal ini, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim, baik itu perorangan ataupun kelompok, untuk yuqabilu ni'amallah bisyukri, ya, ya, untuk menghadapi nikmat-nikmat Allah dengan rasa syukur. Wa in yashkuruha bi ta'ati wal ibadah lillah. Wa an yashkuruha bi ta'ati wal ibadati lillah. Dan bentuk mensyukurinya yaitu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yahdaru kufranan ni'am, dan hendaklah mereka waspada terhadap kufur nikmat, yang mana kufur nikmat itu bisa mendatangkan musibah, ujian, dan dicabutnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala tersebut, ya. Nah, maka marilah kita ya bersama-sama berusaha untuk menjaga ya nikmat aman sentosa yang ada pada bangsa ini, negara ini, dengan bersungguh-sungguh untuk
menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang bertakwa, yang menjalankan syariat Islam, yang istiqamah di atas sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aman itu datangnya adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ya ujian musibah dan hilangnya rasa aman itu adalah karena kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mendoakan para pemimpin bangsa ini, semoga Allah taala berikan hidayah taufik kepada mereka, membimbing mereka kepada kemaslahatan bangsa ini ya, dan agar mereka itu dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat buruk dan makar kepada bangsa Indonesia. Allahumma amin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat sebagai nasihat untuk diri saya dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.